kembali. Oke. Kalau ini habis saya potong, dia sudah banyak, tapi biarkan dulu tambah rimbun, nanti di atas agak panjang baru kita ambil. Kemudian yang ini kalau orang ngasih namanya toke, saya kurang tahu benar apa enggaknya. Kemudian yang ini masih pendek, tapi ini cukup cantik sekali, merah. Ada kalau dia rimbun, ada nanti bisa kita tunjukkan. Tapi ini terlalu pendek, jadi kita biarkan dulu. Sudah pernah saya pangkas. Kemudian yang ini panjang seperti ini, kita ambil saja. Jadi ini benar-benar kita panen hari ini. Kita ambil agak di bawah, jadi potong dua nanti masih bisa. Ya ini bisa kita potong. Kalau yang ini sebetulnya banyak, ini yang kayak gini juga banyak. Ambil aja yang ini saya ambil agak di bawah. Ini kita ambil ini sahabat, ini sudah saya taruh di pot, tapi nampaknya terlalu berat, jadi rebah. Jadi saya ambil yang terlalu panjang. Nih. Kemudian ini adalah yang sudah kita melakukan penyambungan. Jadi satu batang seperti ini dia 4 warna, ini 5 warna. Kalau ini 1 warna, ini ada yang mau pesan, ini ada kemungkinan nanti terjual. Kalau ini tadi barusan ada yang mau minta, berarti ini selama ini yang saya ambil sebagai indukan. Nih tuh sudah banyak saya ambil, saya caca hasilnya yang tadi. Kemudian ini ada yang mau beli. Jadi kita harus sebelum habis terjual indukannya, kita kembangkan dulu. Oke sahabatku, kita lanjut untuk melakukan penyetekan. Oke sahabatku, kita sudah mulai memotong-motong atau mengatur kembali berapa stek jadinya dalam setiap potongan tadi. Ada yang kita lakukan dua potong seperti ini. Ini kan 2. Ini agak panjang, jadi kita buang daunnya sebagian, ada juga yang tetap kita tinggalkan. Kemudian kita irisnya miring, ya. Kemudian di bawahnya yang tadi potongan gunting, karena saya gunakan gunting, kita potong memarnya. Yang kayak gini karena banyak daunnya kita buang sebagian, ya. Kita buang, tapi tidak semuanya dibuang, hanya sebagian saja. Nah ini sudah karena kita tadi potong miring, cukup begini saja, jadi nggak usah lagi ini dipotong lagi. Kemudian tadi juga ini ada yang ini masih potongan gunting, kita buang memarnya, karena kalau pakai gunting tadi kan modelnya menjepit, jadi bisa pecah, jadi kita buang aja. Nah ini juga sudah saya lakukan pemotongan miring, jadi nggak perlu dengan menggunakan cutter. Nah ini terlalu rimbun seperti ini, kita buang daunnya, kita sisakan sedikit aja, karena kalau terlalu banyak nanti dehidrasi juga. Ini nampaknya ternyata berbunga, ada bunganya. Tapi kalau puring ini kan karakter dari daunnya yang ini kita buang aja, terlalu berat nanti bisa rebah. Ini tidak perlu dipotong karena agak pendek, jadi biar aja satu langsung. Nah, kalau kayak gini kan pendek sekali, jadi tidak ada perlu dipotong, tinggal dirapikan. Ini sebetulnya daun puring sahabatku bisa di stek, tapi pengalaman saya walaupun dia mengeluarkan akar, tapi sulit untuk mengeluarkan tunas. Jadi modelnya pekerjaan berhasil tapi sia-sia. Berhasil kita stek tapi sia-sia karena juga tidak mengeluarkan tunas. Itu pengalaman saya, nggak tahu kalau teman yang lainnya.
tapi saya sendiri sudah membuktikan cukup banyak. Saya dulu pertama ini saya kembangkan dengan daun, harapan supaya lebih cepat berkembang, tapi ternyata memang berhasil. Stek daunnya keluarkan akar, tapi mengeluarkan tunas dari dalam sini tidak bisa. Jadi saya anggap berhasil tapi gagal, ya. Berhasil nyeteknya tapi gagal untuk mengembangkan, karena tidak mengeluarkan tunas. Sementara kan batangnya yang kita butuhkan. Nah, karena ini panjang seperti ini, kita potong. Nah, kita potong 2, bahkan ini jadi 3 ini nampaknya. Tapi biar aja kita ambil cukup 2 saja. Ini terlalu muda, nanti khawatir kalau tidak jadi. Jadi kita ambil 2 saja. Nah, saya potong miring memang sudah supaya tidak ini. Nah, ini kita. Nah, oke sahabatku, mungkin ini saja dulu ya sebagai sebagai contoh dari ini. Kemudian tinggal kita bagaimana untuk stek ke dalam media. Sebentar dulu. Tapi nampaknya kurang cantik juga kalau ini. Kita potong saja, ini kita coba saja. Mudah-mudahan aja masih bisa hidup. Jadi kita jadikan 1 bibit. Nah, tadinya saya oke sahabatku. Oke sahabatku, kita lanjut. Nah, ini kita sudah mulai untuk nyetek ke dalam media. Ini media bekas saja, media yang biasa saya gunakan untuk stek. Nah, ini ada saya stek beberapa hari yang cukup lama ini. Nah, tapi kayaknya memang agak sulit manggis saya stek, tapi nampaknya banyak. Tapi yang ada bertahan 1 ini. Tapi saya nggak tahu bakar pendaknya, tapi tidak ada daun, jadi saya tidak cabut dan saya gabungkan aja di sini. Nah, kemudian kalau kita sudah stek seperti ini, kita tekan, ya. Contohnya ini lagi, ini kita tekan seperti ini, supaya maksudnya kenapa ditekan, supaya antara media dengan tanah ini tangkai ini dia ngepres, jadi nggak longgar. Karena kalau itu saja, kalau longgar dalam, takutnya khawatir dia media itu tidak rapat dengan tanah, hanya di atas, tapi yang di bawah tadi itu yang kita iris seperti ini tidak tersentuh tanah, akhirnya tidak mengeluarkan akar, hanya menimbulkan pembusukan. Ya barangkali seperti itulah, ya. Nah, ini sekarang kita sambil kita tekan. Nah, bisa juga nanti sebetulnya dia akan nanti tersentuh dengan, tapi angka baiknya supaya tidak goyang aja. Ya salah satu tidak goyang, tidak mudah goyang. Kalau cuma dirapatkan dengan nanti kita siram tanah, tapi namun kalaupun tanpa disungkup juga bisa, tidak jadi masalah. Artinya yang penting kita bisa menjaga kelembabannya, ya. Nah, setelah itu kita ikat, setelah kita sungkup, kemudian kita ikat, ya. Kita ikat seperti ini. Nah, kira-kira 14 hari baru kita cek lagi. Kalau dicek ada yang hitam, biasanya kalau 4 hari itu dianggapnya kalau tidak hidup dia warnanya berubah jadi warna hitam, ya. Jadi batangnya tadi itu hitam, daunnya kering, itu salah satunya busuk. Nah, itu kalau dia gagal. Tapi kalau dia tetap sehat, dia hidup, dia tetap hijau dan dia mengeluarkan tunas baru. Oke sahabatku, mungkin ini saja tutorial cara budidaya puring. Nah, karena ini berawal dari. Oke sahabatku, tadi sesudah kita stek tadi, contoh yang sudah kita lakukan ini ada masih 1 di sini. Kita coba cabut ya, apakah dia membawa akar atau tidak, ya. Ini hasil stek. Saya hari itu saya stek, kebetulan ada 1 batang ini, jadi saya stek dengan ini begonia. Nah, ini begonia stekannya. Saya nggak tahu, ini dari daun aja kayaknya saya tancap. Nah, ini kalau begonia. Nah, tapi nanti kita pindahkan lagi. Nah, ini yang sudah kita hasil kalau stek puringnya. Nah, karena tadi ya kita sudah cara steknya. Ini hasilnya. Nah, media yang saya gunakan ini hanya campuran saja. Ada media tanahnya, ada pasirnya, kemudian ada komposnya. Nah, kemudian masih ada sisa yang tadi ini. Masih banyak, nanti kita stek di sini.
Oke sahabatku, semoga tutorial ini bisa menjadi satu pembelajaran buat Anda semuanya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.